warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Neni Eryani SPD, CGP Angkatan ke-7, SMPN 4 Mas Bage. Dalam pertemuan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik yang diawali dengan percakapan pra-observasi. Bersama saya di sini sudah ada Ibu Miftahul Rizka. Silakan memperkenalkan diri, Bu Riz. Oke, nama saya Miftahul Rizka. Saya adalah guru informatika di SMPN 4 Mas Bage. Oke, baik, kita mulai saja percakapan pra-observasinya. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, Ibu Rizka, saya ada tugas dari CGP ini ya, dari program guru penggerak untuk melakukan supervisi akademik yang nantinya saya akan masuk ke dalam kelas Ibu, tetapi sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Ini istilahnya seperti sharing, Bu. Supervisi di sini bukan seperti supervisi yang dilakukan dulu oleh pengawas dan kepala sekolah. Kita lebih ke sharing, berbagi saja. Berbagi, saling melihat, saling memantau, saling membantu untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam kelas. Yang jelas tujuannya tetap untuk kepentingan siswa kita, begitu Bu Rizka ya. Baik, Bu Rizka, di sini Ibu guru informatika ya? Iya. Ya, di kelas berapa saja, Bu? Di kelas dulu di semester awal di kelas 7 dan kelas 8. Namun sekarang saya mengajar di kelas 8 saja. Oke, baik. Berarti kita kan ini sekolah penggerak ya, berarti yang dapat kurikulum merdeka itu kelas 7 dan kelas 8 saja ya. Kelas 9 itu masih K13. Kalau tidak salah dulu sebelum K13 ada TIK. Sama enggak itu? TIK sama informatika ini? Sebenarnya dia TIK itu masuk dia dalam elemen di dalam informatika dia. Begitu ya? Iya, tapi cuman istilahnya saja mungkin yang membedakan gitu. Yang jelas ini sangat penting ya, karena kita sekarang kan sudah ada di era digital gitu ya. Ini sangat penting untuk kita dan untuk siswa juga ya. Oke, baik Bu Rizka, kira-kira besok materinya tentang apa? Saya mau mengambil materi tentang karena di dalam informatika ini ada 8 elemen. Kemudian di sana ada salah satu elemen yaitu elemen teknologi informasi dan komunikasi yang kontennya itu bisa dibagi dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu kontennya itu banyak sekali. Ya. Namun di fase D itu harus dia selesai sampai dia di kelas 3 kan ya. Jadinya kita bagi dia, saya akan mengambil konten tentang aplikasi peramban yang sesuai dengan jenjangnya di kelas 8. Ya, berarti Ibu besok mau di kelas 8 ini ya? Iya, di kelas supervisi 8. akademiknya. Oke, baik, bisa dijabarkan sedikit tentang CP-nya Bu Rizka biar kita lebih paham. Ya, saya bacakan saja. Boleh, ya. boleh, silakan. Di elemen TIK ini ada CP-nya itu adalah pada akhir fase itu siswa mampu memanfaatkan aplikasi Surel dalam berkomunikasi, aplikasi peramban dalam pencarian informasi di internet, CMS dalam pengelolaan konten digital dan pemanfaatan perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan, presentasi serta analisis dan interpretasi data. Oke, baik. Berarti di situ tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Bu? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama ialah siswa mampu menjelaskan antarmuka berbagai grafis dan komponen-komponennya. Yang kedua, menerapkan Surel untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu adalah siswa mampu menggunakan peramban untuk mencari dan memilah informasi. Kemudian yang keempat itu ialah mengelola dan membuat folder dan file dengan terstruktur hingga memudahkan akses yang efisien. Cuman itu saja. Itu tujuannya ya. Nah, kira-kira nih Bu Rizka ya, kira-kira di area mana ya pengembangan yang ingin Ibu Rizka capai besoknya gitu, pas pada saat kita supervisi akademik. Ya, kira-kira saya ingin
mendalami yang tentang aplikasi penggunaan aplikasi seperti Surel. Kayak anak-anak mungkin dia lebih mengenalnya kalau di sosial media itu mereka lebih ke chattingnya gitu. Kalau di Instagram bisa dia DM-nya. Nanti kita lebih ke sana, dan juga kita lebih ke email, tentang email juga. Dan itu aja kita perdalam. Oke, berarti yang ingin dicapai gitu, anak-anak lebih mengenal atau lebih paham begitu, atau lebih familiar di anak-anak tentang Surel ini, chatting, DM dan email dan sebagainya ya, yang lebih mungkin saat-saat ini memang sedang zaman-zaman ya, memang iya, Mereka memang lebih tahu tentang, lebih paham gitu ya. lebih paham tentang mungkin sosial medianya, Iya, tetapi untuk surelnya itu mungkin mereka jarang sekali untuk menggunakannya. Jadi Iya. lebih mungkin ke Tentang surel. menuntun untuk menuntun siswa untuk bagaimana menggunakan itu dengan tepat begitu ya. Penggunaannya. Oke, baik. Bagaimana kalau strategi pembelajarannya Bu yang dipersiapkan, kira-kira yang bagaimana strategi pembelajaran? Strateginya itu sebenarnya kita bisa menggunakan strategi yang lebih interaktif gitu. Kita lebih bisa memanfaatkan media-media di ruang informatika seperti LCD-nya, seperti audionya juga, biar anak-anak itu lebih dia fokus karena bisa melihat gambar, juga bisa mendengarkan suaranya. Kita bisa desainkan dia, buatkan dia video yang menarik, betul. juga memiliki animasi yang bagus sehingga bisa lebih menarik siswa-siswa SMP untuk belajar apa itu surel gitu. Berarti lebih ke bukan menghayal lagi gitu ya? Iya. Ya kalau kita misalnya di bisa. kelas cuma kasih catatan atau diterangkan secara ceramah, mungkin mereka kadang lebih menghayal apa yang diomongin sama ibu guru ini seperti apa kira-kira. Tetapi kalau ibu kayak tadi bilang strategi yang digunakan lebih ke penggunaan medianya langsung ini loh. Oh iya, itu kayaknya mungkin anak-anak lebih cepat paham ya. Ini dia, ya lebih menarik juga. Ini dia sebenarnya. Oh ya, baik, hebat sekali Bu Ris. Itu kayaknya menarik ya. Besok saya ikut bergabung di kelasnya Ibu. Tetapi sebelumnya ini kira-kira tantangan apa yang kira-kira sering Ibu hadapi dalam menyampaikan materi informatika ini? Ini kan informatika kalau yang di anak-anak kelas 7-8 mungkin baru ya. Jadi kira-kira tantangan apa sih yang Ibu hadapi di dalam kelas begitu dalam pembelajaran informatika ini? Tergantung ya, kalau kita di wilayah kita, di sekolahan kita yang sudah tahu sendiri, yang mepet, megah. Megah. Mungkin untuk teknologi itu mereka masih awam ya, masih belum terbiasa menggunakannya untuk sehari-hari. Mungkin memang ada beberapa anak yang sudah terbiasa, tetapi juga lebih banyak anak-anak yang belum terbiasa. Terus kemudian kita juga belum memiliki komputer yang memadai untuk bisa digunakan. Mereka cuma bisa praktik menggunakan ponselnya saja. Jadinya untuk secara real itu mereka belajarnya itu langsung menggunakan itu yang tantangannya. Sebenarnya kita sebagai guru itu anak-anak bisa praktik menggunakan langsung, membuat langsung gitu sebenarnya. Tetapi kita bisa siasati dengan berbagai macam cara, termasuk dengan menyajikan demonstrasi nanti. Itu sebenarnya tantangannya. Mereka masih awam, sangat awam sekali gitu. Jadinya untuk antusias mereka itu kita harus sangat bisa untuk menariknya. Kita tarik dulu anak-anak ini. Kalau dia sudah tertarik, nanti dia akan mau. Nanti itu apa sih yang ditayangkan guru? Apa sih, kita belum pernah dengar itu, apa itu surel, apa itu surat elektronik, apa sih? Biar mereka tertarik dulu. Itulah tantangannya dulu, buat membuat mereka tertarik dulu untuk masuk ke dalam pelajaran kita.
begini berarti begini kan ya, karena kita dalam satu kelas itu apa namanya kemampuan, kemudian bakat dan minat anak itu berbeda-beda, tidak satu ya, tidak serta-merta semua suka pada satu yang ini, semua pinter, semua kurang pinter begitu. Tetapi mereka itu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan, berbagai macam bakat dan minat. Nah, disitulah tantangan kita ya, bagaimana caranya melayani, bagaimana cara menuntun mereka dengan ke perbedaan mereka begitu. Bukan mengakomodasi semuanya, bukan berarti yang kurang bisa itu kita singkirkan begitu saja kan, tapi tetap kita rangkul semua, baik dari yang mampu, kurang mampu, kemudian nanti yang gaya belajarnya seperti ini, yang gaya belajarnya seperti ini, kita rangkul semua begitu Bu ya. Kita kayaknya sama dah apa namanya persepsi kita bahwa keberagaman di dalam kelas itu memang unik, dan itu memang harus kita harus kita bisa merangkulnya semua, harus bisa disitulah pembelajaran berdiferensiasi diterapkan begitu, bagaimana cara mengatasi semuanya. Baik Bu Rizko, terima kasih banyak bincang-bincangnya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, saya pribadi, Ibu Rizko dan semua kita nantinya. Yang jelas besok pagi kita ketemu lagi ya di kelas 8 8A saja. 8A jam keberapa Bu? Saya jam ke-3 ke-4. Ketiga ke-4 nggih, ketiga ke-4 kita di ruang TK informatika. Ya, sana kembali lagi saya ruang TK, saya teringat yang dulu sebelum ke-13 ruang informatika begitu. Mohon maaf Bu ya. Jadi kita ketemu di ruang informatika. Sekali lagi saya tekankan di sini Bu Rizko, saya tidak menggurui, saya juga tidak menakut-nakuti. Kita berbagi. Kita nanti bukan semata-mata mau memata-mata Ibu bagaimana cara mengajarnya, bukan. Cuma kita nanti lebih ke sharing ya, kita saling bertukar pikiran. Siapa tahu saya nanti bisa mengadopsi cara sudah mengajar di dalam kelas. Kita juga bisa memberikan masukan. Begitu. Kita saling sharing lah gitu ya. Terima kasih Bu Rizko. Sekian dulu percakapan pra-observasi kelas, dan akan kita lanjutkan besok supervisi akademik di dalam kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nen. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan supervisi akademik tadi di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu Ris setelah kita melaksanakan pembelajaran bersama-sama tadi di dalam kelas? Perasaan saya, alhamdulillah, saya merasa cukup puas dengan pembelajaran hari ini. Saya merasa anak-anak itu sudah partisipasinya sudah bisa ditingkatkan. Kemudian juga saya juga sudah menjalankan menggunakan media yang cukup memadai menurut saya untuk anak-anak biar bisa belajarnya itu semakin menarik. Menurut saya sudah cukup senang. Oke, baik. Kalau ini nih, kalau perasaan Ibu Ris saya supervisi itu bagaimana? Maksudnya ada rasa canggungkah atau memang biasa-biasa saja begitu? Ya sebenarnya Ibu mungkin saya merasa mungkin orang lain merasa seperti itu juga ya, ketika kita dilihat oleh orang lain. Betul. Kita selalu merasa sedang dinilai apakah saya mengajarnya baik atau saya mengajarnya kurang baik. Saya selalu merasa seperti itu. Apakah ada kekurangan? Saya agak merasa bukannya agak tapi saya agak canggung dikit lah gitu, tapi enggak banyak karena Sida adalah orang yang saya kenal. Jadinya ketika dilihat itu canggungnya tuh enggak canggung banget. Ya, berarti sekarang ada bedanya ya antara supervisi yang dahulu dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas dengan apa yang kita lakukan tadi di dalam kelas. Iya, ya. menurut Nampak saya bedanya gitu ya. Menurut saya cukup berbeda. Iya. Karena memang tujuannya kita supervisi akademik di sini kan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memang sharing bagaimana Sida melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti. Seperti yang Sida bilang tadi, kalau memang itu baik, nanti bisa saya adopsi, bisa gunakan untuk mengajar di dalam kelas saya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Ris. Nah ini ya, kalau menurut Bu Ris ini jalannya pembelajaran yang tadi sudah Ibu Ris lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah rencanakan, yang sudah tuangkan dalam modul ajar. Oh ya, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup begitu. Oh ya, kalau menurut saya sudah mengikuti yang sesuai dengan modul, dengan cara mengikuti pembukaannya, juga kegiatan intinya, juga kegiatan penutupnya. Menurut saya sudah cukup sesuai dengan yang ada di modul pembelajaran. Yang direncanakan gitu ya, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang kurang, maksudnya oh ya sebelum ini saya belum ini gitu, enggak ya. Kalau kekurangan itu pasti ada, Bonen. Terkadang kita merencanakan waktunya 10 menit, tapi tiba-tiba menjadi 15 menit, kadang seperti itu. Juga kadang ada langkah-langkah yang kita mau langkah ini duluan, tapi kadang terjadinya belakangan gitu. Selalu gitu ya, ketukar gitu. Tetapi yang jelas mungkin apa yang sudah jalankan tadi, pembelajaran tadi itu sudah ada betul di dalam rencana pembelajaran yang sudah susun di modul ajar gitu ya. Menurut saya sudah ada, tetapi mungkin tidak sesempurna itu. Oke, baik. Kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan nih dalam pada saat praobservasi bagian mana yang mau sudah diamati begitu. Kemarin itu kan bagian kalau tidak salah di pembelajaran berdiferensiasinya gitu. Kira-kira apa yang kita amati tadi itu sudah sesuai enggak dengan sudah sesuai dengan apa yang Sida inginkan, atau mungkin ada yang mungkin belum nyampe gitu, kok saya belum ini gitu ya, kok pada saat saya pembelajaran diferensiasi ini anak-anak belum saya sentuh yang di bagian ini atau apa, mungkin ada yang, atau memang Sida sudah beranggap sudahlah gitu, sudah saya lakukan semua begitu. Bagaimana Bu? Kalau menurut saya sudah berusaha, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara menampilkan visualnya, dengan cara menampilkan video, dengan cara memunculkan audionya, dengan cara menarik perhatian anak untuk ikut interaktif di dalam pembelajaran saya. Tapi nanti ketika anak-anak tetap saja merasa itu, mungkin kita akan menggunakan asesmen yang lebih mendalam nanti, dengan cara mungkin lagi ada masalah, mungkin nanti saya secara personal untuk memanggil anak-anak
tersebut. Mungkin kenapa dalam mungkin dia begitu karena dalam situasi yang keadaan hatinya mungkin lagi buruk, tapi sebenarnya tidak seperti itu di setiap pembelajaran, tidak seperti itu. Berarti berbeda-beda gitu ya, tergantung dari situasi dan kondisi anak tersebut. Berarti kalau bisa saya tangkap itu Uri sudah melakukan yang terbaik, maksudnya sudah merasa pas melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan konsepnya. Tetapi namanya kembali lagi, namanya kondisi kan kita tidak tahu ya. Jadi ada saja tantangannya gitu. Kembali lagi saya tanyakan mungkin bagaimana kira-kira solusi yang Sida ambil untuk menghadapi tantangan yang mungkin menurut Sida itu agak lumayan berat lah begitu dalam pembelajaran setiap harinya. Kalau kita ngambil contoh seperti yang tadi, kita sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menampilkan media yang menarik dengan audionya ada. Tapi beberapa anak, bukan semua anak sih, ada 1-2 anak yang tetap saja kaku dan tidak mau bergerak dari mejanya atau dari bangkunya itu. Mungkin kita bisa panggil dia secara personal, kita ngomong nanti dari hati ke hati, kenapa? Apakah ada yang salah dengan ibu guru atau ada yang salah dengan pembelajaran ibu guru, ataukah mungkin mereka bisa mengutarakan nanti perasaan hatinya, mungkin mereka lagi dalam keadaan yang tidak baik, atau bisa kita support dengan cara mereka berbagi ke kita nanti. Gitu ya. Berarti mungkin lebih ke pendekatan sepersonal gitu ya. Mungkin tidak ditunjukkan di dalam kelas karena mungkin itu nanti bisa membuat mentalnya lebih down, tetapi pendekatan secara personal. Luar biasa sekali. Untuk yang terakhir berarti setelah kalau saya pantau dari percakapan kita, kemudian kita di dalam kelas tadinya setelah perbincangan kita mulai dari pra observasi, kemudian tadi masuk ke dalam kelas, dan sekarang kita lanjutkan ke pasca observasi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Sida itu sudah mampu mengidentifikasi apa yang kurang dan apa yang sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah Sida tuangkan dalam modul ajar yang sudah Sida buat. Saya rasa memang pembelajaran yang Sida lakukan tadi itu memang sudah sesuai dengan apa yang Sida inginkan. Dan jadi maksudnya meskipun ada beberapa tantangan, Sida sudah bisa mengidentifikasinya. Oh, ini tantangan saya, begini cara saya akan mengambil solusinya, begini saya akan mengatasinya. Berarti oke, baik Bu Rizka, alhamdulillah kita sudah pada penghujung sesi, yaitu menarik kesimpulan bahwa supervisi akademik ini bukan berarti saya menggurui Sida, saya mencari kesalahan-kesalahan Sida, tetapi kita lebih ke sharing bagaimana untuk memperbaiki diri nantinya, untuk yang jelas ini demi anak-anak kita untuk pembelajaran yang lebih baik nantinya. Apa yang baik dari Sida akan saya adopsi untuk saya ajarkan nanti di dalam kelas, dan apa yang menurut Sida masih agak kurang nanti kita sama-sama pecahkan bersama-sama, kita cari solusinya, kemudian kita diskusi lagi seperti ini, kita tetap sharing ya untuk pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah mau berbagi, terima kasih sudah mau saya supervisi, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.